Jadi begitu banyaknya ulama-ulama yang berprofesi dukun, pada akhirnya perdukunan di negeri kita ini itu memang semarak, saudara. Jadi kalau kita baca misalnya kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra ya, contohnya itu. Nah, jadi kitab di sini dikatakan kitab Samsul Al-Ma'arif, jadi kitabus Syamsil Ma'arif Al-Kubra au Samsul Ma'arif apa kemudian wattaiful awarif huwa makhtutatun qadimatun fis sihri yaitu wasya'udati tunsabu ila Ahmad Ali Al-Buni mutawaffi sana. Ya, kemudian waqad ajma'a ulama al-muslimin ala tahrim qiraatihi au tadawuluhi li istimalihi ala nusus fi tahdhiril jin wa amal muharrama syar'an wa huwa mamnu'un fi kasirin minad-dawalil islamiyah lima yatadammanahu min umuril kufri wasya'udati. Jadi apa katanya, kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra atau Samsul Ma'arif wal Lataif Al-Awarif adalah manuskrip lama, manuskrip lama tentang sihir dan perdukunan yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Ali Al-Buni yang wafat 622 Hijriah. Artinya ini Pak Dukun ini hidup setelah 600 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, saudara. 630 tahun Rasulullah meninggal, 600 tahun Rasulullah meninggal, muncul kitab dukun ini yang menjadi pedoman para dukun internasional tadi. Para dukun internasional, mulai dari dukun dari Timur Tengah sampai dukun Indonesia. Ini banyak sekali mereka yang menggunakan kitab ini sebagai literatur perdukunan, saudara. Ya, sebagai literatur perdukunan. Dan ini banyak sekali digemari oleh kiai-kiai di Indonesia, terlibat ya di dalam pengamalan kitab perdukunan ini. Banyak sekali kiai yang terlibat ya di Indonesia ini. Jadi kalau ada ribut-ribut Habib di kiai, tidak sedikit mereka yang menjadikan kitab perdukunan ini sebagai bisnis multi level marketing ya, di mana penggemarnya banyak sekali. Biasanya yang membeli ke kiai ini adalah para pejabat-pejabat, dan kiai tinggal mengambil dan menulis dari kitab-kitab rajah tadi yang bernama Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan kitab-kitab lainnya yang begitu banyak. Kalau saya hitung, kalau disebut namanya nggak boleh ya. Yang jelas banyak sekali. Banyak sekali. Karena saya dulu itu tahunya waktu di Madura, memang tidak sedikit kalangan kiai yang mempelajari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu. Dan ini marak di pondok-pondok pesantren. Bahkan katanya ada pondok pesantrennya khusus ya, untuk memperoleh ilmu seperti ini. Isinya apa katanya tadi itu? Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu huwa mahtutatun qadimah. Jadi dikatakan manuskrip lama, yaitu manuskrip lama fis sihri, yaitu yang berisi tentang sihir. Kemudian wasya'udati, dan perdukunan ya. Tunsabu ila Ahmad bin Ali Al-Buni, yang dinisbatkan kepada Ahmad Ali Al-Buni, yang meninggal pada tahun 622.
Kemudian Hijriah, berarti kan 600 sesudah Rasulullah meninggal nih. Orang ini hidup 600 tahun sesudah Rasulullah meninggal. Jadi kitab ini dinisbatkan kepada tadi Ahmad bin Ali Al-Buni. Kitab yang memang banyak dipakai oleh para dukun-dukun Indonesia ya. Kitab ini marak sekali yang melaksanakan, gemar melaksanakannya. Banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak ulama-ulama berprofesi dukun di Indonesia yang mengamalkan sejak zaman Belanda dulu sampai hari ini. Itu masih ada. Karena mereka ini ada yang dididik khusus, bahkan menjadi pendidikan khusus dalam beberapa pesantren di Indonesia ya. Itu saudara. Kemudian waqad ajma'a ulama yaitu ulamaul muslimin ala tahrim qiraatihi au tadawalihi li istimalihi ala nususi fi tahsiril jin fi tahsiril jin, tahdhiril jin. Apa katanya? Ulama itu sepakat ala tahrim qiraatihi, yaitu tentang haramnya membaca kitab ini, tentang haramnya membaca kitab ini, atau apa, au tadawalihi, yaitu atau menyebarkannya li istimalihi ala nususi fi tahdhiril jin, ya, karena memuat teks-teks pemanggilan jin. Ada tujuannya itu memanggil tahdir itu praktek-praktek untuk menghadirkan jin, ada di dalamnya itu. Jadi kalau Anda mempelajari kitab ini itu ya tujuannya pasti itu ya. Intinya sengaja saya baca ini ya biar Anda paham. Kalau saya baca nyerocos dengar sajalah. Saya kan mengungkap keulamaan sekarang ini ya. Kemudian apa dikatakan fi tahdiril jin? Itu fi tahdiril jin ini maksudnya bagaimana cara menghadirkan jin. Nah, ulama belajar itu, cara menghadirkan jin tadi itu dari kitab tersebut. Dan kitab ini juga saudara memiliki kitab-kitab lainnya. Terdapat kitab-kitab lainnya yang lebih ganas lagi gitu. Dan ini semua menjadi pegangan ulama-ulama yang sebagian di Indonesia, sebagian ulama-ulama di Indonesia, mereka yang berpraktek dukun. Mereka ngaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan punya santri, saudara. Jangan main itu. Jadi kitab-kitab yang senada dengan kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra tadi itu, yaitu kitab Munbi' Usulil Hikmah. Kitab ini dinukil sebagai karya juga yang berisi rajah. Rajah itu yang ditulis-tulis, saudara, di tembok-tembok itu, kemudian ditaruh di tembok. Kadang-kadang ditaruh di dada atau apa dijadikan baju raja itu. Taruh di belakang supaya tidak dimasuki sihir. Ini kan banyak tipu-tipu kayak gini ini di berbagai tempat ya. Kemudian apa? Berisi wirid-wirid tertentu yang dibuat-buat wiridnya itu. Jadi wirid-wiridnya itu dibuat-buat. Dan dibuat sedemikian rupa oleh mereka, tujuannya tidak lain yaitu ingin merusak agama Islam tadi. Ingin merusak agama Islam. Kemudian ada kitab namanya Al-Basatin, ya, Al-Basatin fi Asraril Alimin. Oh, ini kitab juga. Yaitu kitab ini kalau kita lihat itu membahas simbol-simbol angka. Simbol-simbol angka serta hubungan kosmik yang digunakan dalam praktek bintang, alam semesta dan sebagainya. Kayak zodiak itu sudah. Entah dari mana ya. Kemudian dinisbatkan ini juga kepada ulama besar penulisnya ini. Tapi yang jelas kitab ini adalah kitab perdukunan, bukan membuat orang, dan yang mempraktikkan
kalau di Indonesia ini ada pondok pesantrennya khusus, saudara. Tanya saja, di mana pondok pesantren khusus mempelajari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu pasti banyak yang tahu di mana. Gitu. Nah, karena memang prakteknya yaitu tadi merekrut sekian banyak orang yang ahli dalam bidang perdukunan. Jadi mereka ini tidak belajar Islam, tapi belajar perdukunan. Dan mereka belajar bahasa Arab ya cuma supaya ngerti itu, saudara. Itu. Kemudian disebut juga kitab kitab Sirrul Asror wal Mudharul Anwar, nama kitabnya. Wah, hebat kalau nama kitabnya itu. Jadi dikaitkan dengan pembahasan ilmu huruf. Ilmu huruf juga. Huruf itu dibuat-buat, jim, ha, dol, o, itu. Kalau ini kan banyak ya pejabat-pejabat yang tergila-gila dengan para dukun itu, datanglah ke kiai-kiai yang berprofesi dukun itu. Mbah, saya minta tolong bagaimana supaya jabatan saya tetap sebagai menteri. Itu ada, saudara. Anda jangan bilang tidak ada, banyak itu yang begitu. Dulu, apalagi di zamannya Pak Harto, saudara. Orang yang gila kepada dukun tuh banyak. Orang-orang yang gila kepada dukun banyak. Mereka datang itu minta berkah kepada dukun yang dianggap kiai tadi. Dan saya punya kenalan seorang kiai ya di Madura itu. Kebetulan sama saya itu akrab banget kiai ini. Dan itu kiai sangat terkenal, santrinya banyak gitu, saudara. Oh, itu tamunya dulu itu di zamannya Pak Harto, mantri-mantri, saudara. Yang beli ajimat tuh mantri-mantri. Oh iyalah. Jadi mereka cuma menjual ajimat tuh, bikin ajimat. Wah, bunyinya kalau uang dulu ya 100 bunyi uang 100.000, kalau uang dulu itu besar banget, saudara. Kalau sekarang itu sama dengan mungkin 100 juta ya. 100 juta kalau sekarang ini. Itu dulu kayak gitu ya di zamannya Pak Harto. Jadi praktek perdukunan luar biasa di zaman itu. Ini mereka itu tidak ada cara lain kecuali dengan cara menjual-jual. Yang lucu lagi, mereka ini merangkai ayat-ayat Quran, saudara. Jadi Al-Quran itu dipotong-potong hurufnya, ayat-ayatnya dipotong disambung dengan ayat-ayat lain. Dulu itu contoh ya, saya pernah, Zul katanya, kamu kalau ingin membungkam seseorang gampang katanya. Itu bacalah bacaan-bacaan yang bisa bilang summum ya, kemudian summum bukmun yum fahum. Lah itu dirubah bunyinya itu. Summum bukmun yum paham kata. Diajarin begitu tuh. Itu yang ngajarin kiai. Diajarin jadi rubah itu. Tujuannya untuk membungkam kan, supaya orang tidak berbicara. Ada lagi, saudara, saya itu pernah mendapatkan ajaran dari kiai itu surat Yasin. Ya. Jadi wa fi aidihim saddaw wa ma khalfahum, kemudian di belakang di depan tuh ada tutupan supaya tidak melihat, supaya bisa masuk rumah tanpa dilihat orang, ada itu di surat Yasin katanya. Jadi semua itu dijadikan oleh mereka sebagai jebakan-jebakan Batman gitu, untuk mengundang tamu-tamu ya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman saya dahulu kala ketika terpengaruh oleh cara berpikir kelompok wali-wali setan ini. Jadi ternyata ya kitabnya semua adalah kitab perdukunan, saudara. Ada di sini misalnya kitab Sirrul Asror wal Mudharul Anwar ini adalah kitab yang memang mengungkap rahasia-rahasia tertentu ya. Dan hukumnya itu sering diperdebatkan. Kalau misalnya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu sudah jelas hukumnya, dikatakan bahwa kemudian ajma'al ulama'ul muslimin ala tahrim qiraatihi au tadawilihi li istimalihi ala nususi fi tahbiril jin. Jadi ulama kaum